Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hafiz Fauzan, NPM 24733014. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan sarung tangan latex, mulai dari latex segar hingga proses dipping atau pencelupan. Proses pertama dimulai dari latex segar yang diperoleh dari penyadapan pohon karet. Latex segar ini belum bisa langsung digunakan karena kadar karet keringnya masih rendah dan masih mengandung air yang cukup banyak. Oleh karena itu, latex segar harus diolah terlebih dahulu menjadi latex pekat dengan kadar karet kering sekitar 60%. Proses pemekatan ini dapat dilakukan melalui sentrifugasi, pendadihan, evaporasi, atau elektrodekantasi. Setelah menjadi latex pekat, tahap berikutnya adalah pembuatan kompon latex. Kompon merupakan campuran antara latex pekat dengan berbagai bahan kimia pendukung seperti sulfur, akselerator, antioksidan, pigmen, dan bahan tambahan lainnya. Sebelum dicampurkan, bahan kimia tersebut biasanya dibuat dalam bentuk dispersi agar mudah tercampur merata. Setelah itu, semua bahan diaduk menggunakan agitator atau mixer hingga homogen. Setelah kompon siap, proses berikutnya adalah persiapan former atau cetakan tangan. Former adalah cetakan berbentuk tangan yang digunakan untuk membentuk sarung tangan. Dalam industri, former umumnya terbuat dari porselen karena tahan panas, tahan air, mudah dibersihkan, dan stabil ukurannya. Former harus dibersihkan terlebih dahulu dari sisa kotoran, minyak, maupun residu produksi sebelumnya. Pembersihan dapat dilakukan menggunakan air panas sekitar 70 derajat Celcius, sabun, atau larutan pembersih. Setelah bersih, former dikeringkan dan masuk ke tahap koagulan dipping, atau pencelupan ke larutan koagulan. Koagulan adalah bahan kimia yang berfungsi membantu latex menempel pada permukaan former. Bahan koagulan yang umum digunakan yaitu kalsium klorida atau kalsium nitrat. Former dicelupkan ke larutan koagulan lalu diangkat dan dikeringkan sebagian. Koagulan cukup menempel di permukaan former namun tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Tahap utama berikutnya adalah latex dipping atau pencelupan former ke dalam kompon latex. Former yang sudah dilapisi koagulan dicelupkan perlahan ke dalam tangki latex. Saat dicelupkan, koagulan akan menyebabkan latex di sekitar permukaan former mengalami destabilisasi sehingga terbentuk lapisan tipis karet yang menempel pada former. Ketebalan sarung tangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah lama pencelupan atau dwelling time. Semakin lama former berada di dalam latex, maka lapisan yang terbentuk biasanya semakin tebal. Selain itu, kecepatan pencelupan dan penarikan former juga menimbulkan gelembung dan menghasilkan lapisan yang merata. Setelah former diangkat dari latex, kelebihan cairan akan ditiriskan, kemudian dilakukan proses pengeringan di oven untuk menguapkan air dan membantu proses vulkanisasi awal. Setelah itu, bagian ujung sarung tangan dibuat gulungan atau beading agar lebih kuat dan mudah digunakan. Tahap berikutnya biasanya dilanjutkan dengan pencucian menggunakan air hangat untuk menghilangkan sisa-sisa bahan kimia, kemudian proses vulkanisasi lanjutan agar sarung tangan menjadi elastis dan kuat. Setelah selesai, sarung tangan dilepas dari former
kemudian diperiksa kualitasnya, lalu dikemas. Jadi pembuatan sarung tangan latex itu dimulai dari pengolahan latex segar menjadi latex pekat, pembuatan kompon, persiapan former, pencelupan koagulan, proses dipping ke latex, pengeringan, pembentukan ujung, hingga pemeriksaan mutu. Semua tahapan harus dilakukan dengan teliti agar menghasilkan sarung tangan yang berkualitas, kuat, dan aman digunakan. Sekian video tugas dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.